Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Firmansyah Yulianto, absen 11, NIM 2138304102 dari Prodi Akuntansi Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Madura. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Akhlak Tasawuf mengenai penyakit hati dan obatnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyakit hati. Penyakit hati adalah perasaan yang tidak enak yang ada pada diri manusia yang disebabkan yang disebabkan karena ketidaktenangan, gelisah dan was-was pada diri manusia tersebut. Perasaan itu muncul karena ada sesuatu yang tidak nyaman dalam hati manusia dan pikirannya. Tidak peduli mau tua atau muda, laki atau perempuan, itu sama saja. Yang kedua, macam-macam penyakit hati. Yang pertama, sifat sombong. Sifat sombong itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala tansifil ardi maruha, yang artinya janganlah engkau sombong di muka bumi. Yang kedua, yaitu hasud, iri atau dengki. Penyakit hati semacam itu susah bila melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain susah. Dan juga sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha bikulli syai'in basir. Shadaqallahu maulana al-azim. Al-Quran surah An-Nisa ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu iri terhadap orang lain karena bagian kamu lebih banyak daripada bagian yang lain. Dan bagi orang laki-laki ada sebagian apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada sebagian yang mereka usahakan. Bagi orang laki-laki ada sebagian dari usahanya, dan bagi perempuan ada sebagian dari usahanya untuk Allah, sebagian dari karunia-Nya. Dan sesungguhnya Allah Maha Tahu segalanya. Yang ketiga,
riya. Riya adalah segala sesuatu yang orang lain lakukan dengan maksud untuk dipuji seseorang. Apa itu? Seperti melakukan ibadah untuk dipuji seorang, padahal di belakang atau diri aslinya itu malas-malasan. Ya begitulah. Dan juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adana kalladzina yunfiqu lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwani alaihim turabum fa'asabahu wa billum fatarakahu sadda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai orang-orang yang percaya, janganlah engkau menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyerang perasaan dari sang penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya untuk manusia. Yang keempat, bahir atau kikir. Penyakit hati ini salah satu penyakit hati yang terlalu cintanya kepada hartanya sehingga membuatnya tidak ingin bersedekah dan berbagi. Yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 180. Yang kelima, wujud atau takjub pada diri kita sendiri. Ini mirip dengan sifat sombong. Kita merasa diri kita bangga atau kagum pada diri kita sendiri, padahal seharusnya kita tahu bahwa nikmat itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang obat penyakit hati. Yang pertama, obat penyakit hati adalah sering membaca ayat suci Al-Quran. Yang kedua, merasa kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencari dan mempelajari ilmu agama. Yang keempat, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperbanyak amal soleh. Yang keenam, rajin beribadah. Sekian penjelasan dari saya tentang penyakit hati dan obatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.